Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aljabar boolean. Adapun nama teman-teman saya adalah Abdul Latif, Aguista, saya sendiri, Rusmala, Putri Nurmala, Sumiati, Wulan, dan Ismail. Langsung saja teman saya akan mempresentasikan materi pertama. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 22223102. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi aljabar boolean. Definisi aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logis. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan and, or, dan not komplement. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logik pada pertengahan abad ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aguista dengan NIM 2221050. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari teman saya penjelasan dari definisi aljabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah ekspresi yang mengevaluasi nilai jenis data atau boolean. Yang bernilai true adalah 1 atau false yang bernilai 0. Secara umum, nilai boolean adalah hasil evaluasi ekspresi boolean. Penggunaan umum nilai boolean adalah untuk menentukan ekspresi yang akan dihasilkan oleh fungsi if. Ini fungsi if. Ekspresi boolean dapat memiliki beberapa bentuk. Yang paling sederhana adalah perbandingan langsung dari nilai variabel boolean dengan boolean harfiah seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Nah, ini if news customer sama dengan true 10, atau insert code to execute if news customer sama dengan true, else insert code to execute if news customer false, and if. Maksudnya, perhatikan bahwa pernyataan penugasan new customer ini kan bernilai benar, maka artinya bahwa operator yang akan kita cetak itu akan benar, maka programnya akan berjalan. Jika ketika programnya bernilai false atau salah, maka programnya akan berhenti. Ini and if, maka programnya akan berhenti. Kalau misalnya bernilai benar, maka programnya akan berjalan. Ketika bernilai salah, maka programnya akan berhenti. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan diteruskan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail dan saya akan melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya tadi. Langsung saja, di sini kita buktikan bahwa A plus A aksen B sama dengan A plus B. Kita lanjut untuk menyelesaikan. Di sini ada tabel kebenaran yang dimana ada A, B, A aksen B, A plus A aksen B, dan A plus B. Untuk nilai dari A yaitu adalah 0011, nilai dari B 0101, nilai dari A aksen 1100. Oke, baik, lanjut. Untuk hasil daripada A aksen B yaitu adalah 0100,
Hasil daripada A plus A aksen B yaitu adalah 0, 1, 1, 1, dan yang terakhir ya nilai dari A plus B, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya tanda titik ini dapat dihilangkan. Kita bisa lihat pada ekspresi yang ini yaitu adalah A aksen B, yang dimana sebenarnya di sini ada tanda titik. Akan tetapi ada perjanjian bahwa tanda titik dapat dihilangkan kecuali seperti pada statement ketiga ini, yaitu adalah jika A titik 0 jangan ditulis A0 ya teman-teman, akan tetapi kita tulis aja di sini A titik 0. Mungkin cukup sampai di situ saja apa yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan dengan NIM 222211048. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi aljabar boolean. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi ekspresi boolean. Langsung saja pada contohnya, yaitu A dikali B tambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi yaitu 0 dikali 1 tambah 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean akan dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan tanda petik 1 sama dengan tanda petik 1. Jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada perubahan. Contohnya, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmalah, NIM 222111032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wulan dengan materi prinsip dualitas, di mana di dalam aljabar boolean banyak ditemukan kesamaan identitas atau identity yang dapat diperoleh dari kesamaan. Identitas trigonometri atau kesamaan yang dapat diperoleh dari kesamaan tersebut biasanya ditemukan dalam pelajaran SMA seperti anak IPA atau IPS. Contohnya di sini yang pertama itu kan ini A, kemudian dikali B tambah C, berarti lihat lagi di bawahnya. Tadi itu kan di sini pertama kali, tapi di sini B terus ditambah C, maka terjadilah perubahan. Jadi kemudian prinsip dualitas juga dapat didefinisikan. Misalkan di sini kan S, lihat tutupkan S-nya, adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator S bintang atau X. Maka jika pernyataan S bintang disebut sebagai dual dari S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalah dengan NIM 222231094. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang bernama Rusmalah. Baik, mungkin langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu hukum aljabar boolean. Jadi di sini ada beberapa hukum aljabar boolean, yaitu yang pertama hukum identitas. Yaitu hukum identitas ini yaitu ada A plus 0 sama dengan A. Kemudian A dot 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua hukum idempoten. Hukum idempoten yaitu ada A plus A sama dengan A. Kemudian A dot A sama dengan A.
Baik, yang ketiga yaitu hukum komplement. Hukum komplement yaitu A plus A aksen sama dengan 1. Kemudian A aksen sama dengan 0. Kemudian itu yang keempat, hukum dominasi. Hukum dominasi yaitu A dot 0 sama dengan 0. Kemudian A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima itu ada hukum involusi. Hukum involusi yaitu A komplement sama dengan A. Kemudian yang keenam ada hukum penyerapan yaitu A plus AB sama dengan A. Yang kedua yaitu A plus B sama dengan A. Yang berikutnya yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Hukum komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A dan AB sama dengan BA. Yang kedelapan yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tambah C. 9 yaitu hukum distributif. Hukum distributif yaitu A plus dalam kurung BC sama dengan dalam kurung A plus B dot dalam kurung A plus C. Kemudian yang ke-9 yaitu A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Kemudian hukum yang terakhir yaitu hukum De Morgan. Hukum De Morgan yaitu pertama dalam kurung A plus B komplement sama dengan A aksen B aksen. Dan yang kedua AB aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2222111033. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurma tadi. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari aljabar boolean. Nah, soalnya itu yaitu buktikan A plus A komplement B sama dengan A plus B. Nah, caranya itu kita menggunakan cara penyelesaiannya itu kita menggunakan beberapa hukum dasar aljabar boolean yang telah dijelaskan oleh saudari Nurmala tadi. Nah, langsung saja kita melakukan penyelesaiannya. Pertama, kita harus kunci dulu A plus B karena yang akan kita rubah itu yaitu A plus A komplement B. Karena di sini kita akan buktikan bahwa A plus A komplement B itu setara dengan A plus B. Nah, langsung saja pada penyelesaiannya. Di sini saya langsung menemukan pada hukum penyerapan sehingga hasilnya itu menjadi A plus A komplement B sama dengan dalam kurung A plus A dot B plus A komplement B. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita mencari lagi bentuk serupa yang terdapat dalam hukum aljabar boolean. Nah, sehingga di sini saya mendapatkan hasil yang serupa atau bentuk yang serupa di bagian hukum asosiatif, sehingga hasilnya itu A plus dalam kurung A dot B plus A komplement B. Nah,
setelah kita mendapatkan hasil ini, kita mencari lagi bentuk serupa di dalam hukum aljabar boolean. Nah, di sini saya mendapatkannya di bagian hukum distributif. Nah, sehingga hasilnya itu A plus dalam kurung A plus A komplement dot B. Nah, setelah kita mendapatkan lagi bentuk hasil yang telah kita rubah tadi, kita mencari lagi bentuk serupa dari A plus dalam kurung A plus A komplement dot B. Nah, di sini saya menemukan bentuk serupa di bagian hukum aljabar boolean, yaitu hukum komplement, sehingga hasilnya itu A plus 1 dot B. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita mencari lagi bentuk serupa dari A plus 1 dot B. Nah, di sini saya langsung saja pada hukum identitas, sehingga hasilnya itu A plus B. Nah, di sini langsung terbukti bahwa A plus A komplement B itu setara atau sama dengan A plus B. Nah, di sini langsung terbukti ya hasilnya bahwa A plus A komplement B itu sama atau setara dengan A plus B. Itu saja penjelasan dari kami tentang aljabar boolean. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.